Selamat siang, Ibu Bapak dosen. Hmm, Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Produksi Biola Anang Cahyono, Eksperimen Persepsi Bunyi pada Musisi Violinis di Jakarta. Sebelumnya, saya akan mengantar kepada permasalahan di latar belakang saya. Yang pertama, tentang luthier, atau di sini disebut pembuat biola. Kemudian biolanya sendiri sebagai karya material oleh individu si luthier. Kemudian di sini ada material atau bahan sebagai ide pembuatan oleh luthier. Kemudian ada musisi, khususnya violinis di Indonesia. Kemudian persepsi bunyi dalam studi eksperimen. Baik, di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang luthier dan biola. Luthier di sini merupakan seorang pengrajin instrumen alat musik. Biasanya di instrumen string atau mereka para penggiat musik string orkestra, mereka menyebut para maker ini dengan sebutan luthier. Dan fokus saya di sini itu tentang biola atau violin. Jadi ada beberapa luthier yang menjadi acuan oleh bahkan sudah menyeluruh baik di Asia maupun di Eropa tentang produk luthier yang ternama yang seperti Bapak Luthier dunia. Nah, baiklah. Eh, dari sini saya akan menjelaskan seperti dari beberapa dari literatur yang saya sudah lihat, seperti kebiasaan luthier dalam menciptakan karyanya. Saya mengambil dua contoh di sini, yaitu seorang luthier dunia, Niccolo Amati, pada era barok. Kalau jika itu di musik, pada tahun 15-an sampai 16-an, dan Jacob Steiner. Foto ini saya ambil dari website di oleh milik Niccolo Amati, yaitu di The Mid Five Event in Gallery 684. Kemudian Jacob Steiner di Museum Conservation Laboratorium pada saat tahun 1974. Nah, kemudian di sini seperti yang saya sudah lampirkan di latar belakang, yaitu ada hal seperti kebiasaan ketika seorang Niccolo Amati waktu itu ingin mencari menggunakan kayu yang sudah tersambar petir kayunya pada saat itu. Secara historis mungkin beberapa ada yang model seperti itu, dan Jacob Steiner malah cenderung dia senang menggunakan kayu kayu yang sudah maksudnya kayu yang cenderung lama atau sudah tua. Kemudian ada juga di sini beberapa luthier itu senang senang menggunakan kayu lokal. Nah, kemudian balik di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya subjek dan objek penelitian saya itu ini Anang Cahyono, yang merupakan seorang luthier dari Indonesia, berasal dari Kota Pamulang, Tangerang. Dan beliau juga berlatar belakang sebagai seorang musisi profesional yang pernah bermain di Jakarta Symphony Orchestra, dan di situ posisi dia sebagai pemain string atau alto. Dan sebelum membuat biola, beliau juga
sudah menggeluti profesi yaitu reparasi, di mana reparasi alat musik khususnya string, biola alto, cello dan kontrabas, di mana ada istilah seperti fitting up atau service kalau di motor per minimal biasa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Itu tergantung properti dari tiap-tiap pemain biola. Kemudian ini beberapa observasi yang telah saya lakukan tentang biola milik Anang sendiri, yaitu seperti beliau memberikan label yaitu Anang Cahyono Pamulang Indonesia. Kemudian pada tahap material yaitu seperti vernis, kemudian ada pembuatan enamel glue dan juga seperti coating, yaitu pemberian lapisan luar pada bagian kayu dengan bahan yang digunakan dari racikan beliau. Kemudian untuk musisi sendiri saya akan membagi kelompok responden yaitu dari musisi profesional dan student. Ah, begitu rumusan masalah yang akan saya lihat di sini, yaitu bagaimana timbre yang dihasilkan dari biola produksi Anang Pemula sendiri. Dan kedua yaitu bagaimana pengujian persepsi bunyi oleh musisi, tentunya kedua tadi dalam menentukan karakteristik timbre biola Anang ini. Kemudian untuk tujuan penelitian dan manfaat yaitu untuk melihat bagaimana cara pembuatan biola yang diproduksi oleh Anang Cahyono dan mencari pembaruan terhadap cara kerja seorang luthier dalam pembuatan produknya sendiri, dan ingin mengetahui persepsi musisi profesional dan student dari latar belakang yang berbeda-beda tentang karakteristik timbre biola milik Anang ini, dan melihat hasil pengukuran akustik secara sistematis. Kemudian manfaatnya itu dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang masalah penelitian ini, dan dapat memberikan sumbangan dalam kajian seni khususnya di bidang organologi. Uh, Kemudian dapat menjadi catatan penting terhadap karakter cara kerja luthier Indonesia dalam ranah historis making violin, di mana ke banyak referen atau khususnya di Asia itu Cina dan negara-negara besar Asia yang sudah seperti tercatat di studi-studi tentang biola dan sebagai tambahan referensi untuk penelitian ke depannya. Kemudian di tinjauan pustaka dan landasan teori, di sini saya akan mengkomparasi beberapa penelitian tentang organologi sendiri, dan yang ditulis oleh Sakel di sini tentang bahan-bahan material yang mempengaruhi biola. Kemudian Bamboo Violin Innovation in Japan Felix Kudus Legends, tentang biola Indonesia, biola dari bambu yang diproduk di Kudus. Kemudian bagaimana biola itu diproduksi hingga kelemahan. Mungkin belum di sini penelitian ini menyebutkan belum pengaruh bunyi dan akustik itu belum terlalu dipertimbangkan untuk jangka panjang, misalnya untuk penggunaan lebih lanjut. Kemudian literatur tentang persepsi dari jurnal Phrase yang banyak meneliti tentang persepsi violin di uh, seperti perbedaan biola baru dan biola lama. Kemudian ini juga Claude Priest tentang persepsi sound post, itu bahan di dalam biola itu jika itu dirubah standarnya bagaimana tentang pendengaran
persepsi orang mendengarkan, bahkan persepsi luthier mendengarkan itu. Kemudian terakhir tentang melibatkan sekelompok musisi dalam penggunaan persepsi eh, musik violin ini tadi. Teori saya menggunakan teori dari John Trace dan Emily Itulan tentang organologi sebagai sebuah pendekatan untuk mengetahui seluk-beluk organ, yaitu bentuk bentuk alat musik itu sendiri, dan juga kita juga dapat mengetahui karakter bunyi dari yang dihasilkan itu, tidak hanya organ saja. Kemudian di sini ada persepsi bunyi dari Siulantan, Peter Broders, dan Romhar yang membagi persepsi bunyi dalam musik itu pitch, loudness, duration, and timbre. Kemudian jika jika kaitannya itu dengan akustik, pitch pitch sendiri pitch sendiri itu dari frekuensi, kemudian loudness masuk kepada amplitude, seperti hal itu. Kemudian dalam persepsi ini yang akan ingin dilihat yaitu bagaimana karakter timbre timbre kategori timbre oleh manusia atau musisi dalam hal ini ketika memverbalkan kalimat-kalimat seperti apa itu warna bunyi dalam biola tersebut. Kemudian metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan mixed method dengan pendekatan studi organologi dan persepsi bunyi terhadap responden. Di sini akan saya lampirkan desain penelitian saya tentang studi organologi yang berbentuk kualitatif, terbagi dari cara kerja luthier, karakteristik bunyi, timbre, kemudian pemilihan bahan dalam pembuatan biola, dan pengukuran timbre ini akan diukur berdasarkan diagram karakteristik bunyi secara akustik. Kemudian di persepsi sendiri saya akan menggunakan mix, yaitu antara uji coba uji coba biola untuk mengetahui timbre oleh responden secara kualitatif, dan after after uh, penguji cobaan ini ingin mereka melihat respon dari persepsi sebelumnya dan sesudahnya dengan menggunakan pre-exponent one shot study case. Uh, itu dengan menggunakan hasil eksperimen ini untuk memanipulasi cek hingga kemudian antara kedua penelitian ini untuk menghubungkannya, yaitu ketika kenapa diambil exploratoris untuk menggunakan data kualitatif ini berupa bahan dan studi organologi persepsi awalnya sebelum ada manipulasi cek yang biola ini biola ini desain secara netral yang diuji kepada responden. Kemudian dengan adanya kuantitatif untuk mendukung data kualitatif ini, untuk memperkuat bagaimana ketika biola Indonesia ini diketahui bagi responden itu mereka merasakan seperti apa. Dan lanjut untuk strategi penelitian saya itu menggunakan sequential exploratoris, yaitu di mana kualitatif dengan huruf besar, yaitu sebagai keterangan data pokok, yaitu pengumpulan data dan analisis data dari studi organologi, kemudian persepsi, lalu lalu kuantitatif berupa pre eksperimen one shot case study tentang mengumpulkan data dengan skala ukur. Kemudian
analisis data. Analisis data yaitu dengan perbandingan hasil eh, per- pertanyaan-pertanyaan kuesioner terhadap responden. Kemudian peneliti ingin mencoba interpretasi eh, data awal dan data sesudah dari keseluruhan penelitian ini. Itu di mana kualitatif sebagai primo, data primo, dan kuantitatif sebagai data sekunder. Untuk lokasi penelitian sendiri yaitu di daerah Pamulang, Kota Tangerang, Banten, yaitu lokasi rumah Anang Cahyono sebagai luthier. Berikutnya tempat responder ini yang masih sangat belum dapat informasi lebih, tapi untuk saat ini fokusnya di daerah Jabodetabek. Untuk lokasi sendiri kemungkinan akan direncanakan di lapangan ketika pembuat janji apakah responden ini dapat diwawancara di rumah atau di tempat latihannya mereka sebagai musisi profesional. Kemudian untuk lokasi responden kedua yaitu student, rencananya ingin mengambil di sampel di SMK 2 Cibinong yaitu SMK Musik di Kota Bogor. Untuk pengumpulan data sendiri saya akan menjadi dua tahap, yaitu yang dari kualitatif berupa wawancara dan observasi partisipan terhadap subjek pertama yaitu luthier. Kemudian wawancara terhadap analisis persepsi, wawancara musisi ketika memainkan biola ini. Kemudian kedua, data kuantitatif berupa skala persepsi sesudah memainkan dengan membuat manipulasi cek, yaitu ketika sebelum mengetahui bio, uji coba biola dalam persepsi kualitatif tadi, responden akan di ah, eh, objek biola ini akan dinetralkan tanpa mereka mengetahui itu biola merek apa dan dari mana. Kemudian adanya skala persepsi ini yang dilakukan dengan manipulasi cek, yaitu setelah mereka ditanyakan apakah sebelumnya tahu ini biola dari Indonesia, maka akan dilakukan eksperimen terhadap kontrol pertanyaan se- yang akan nanti saya lampirkan beberapa, seperti kenapa, apakah dengan menggunakan biola ini seperti apa persepsinya, apakah ada perubahan terhadap sebelum ketika mereka pengujian persepsi awal tadi, yang akan mengontrol terhadap persepsi ini, dan dengan dilakukan one shot study case sebagai instrumen yang berupa angket dari pertanyaan secara kontrol teknis. Untuk teknik analisis data yaitu dengan coding wawancara dua tahap, yaitu hasil dari luthier dan cara kerja hingga alasan untuk menggunakan bahan material tersebut. Kemudian hmm, responden musisi yaitu untuk mengetahui persepsi dengan wawancara dan coding data yang di difilter sesuai karakter atau sesuai mereka ucapkan. Dan untuk relasinya, keduanya itu dapat diidentifikasi melalui karakteristik timbre yang disampaikan oleh responden. Itu instrumen penelitian sendiri itu wawancara mendalam terhadap kualitatif, dan kemudian saya membagi observasi partisipan itu untuk observasi deskriptif untuk subjek luthier, dan kemudian observasi terfokus untuk responden. Kemudian untuk free eksperimen one one shot case tadinya itu berupa skala Likert untuk mengetahui bagaimana tingkat atau persepsi sudah mereka
mengetahui biola ini dari Indonesia sendiri dan menggunakan tekniknya instrumen manipulasi cek. Nah, di sini untuk student profesional saya akan mengelompokkan dari beberapa kelompok, dari beberapa kategori, yaitu seperti grade, bagaimana profesional dan student dapat dikatakan grade, kemudian secara singkat dan pengalaman apa saja yang berupa bahan lagu atau ya lagu dan etude-etude itu eh, teknik latihan atau lagu-lagu untuk latihan menunjang repertoire yang ingin dimainkan sudah sampai mana aja, baik itu student dan otomatis seperti panggung itu sangat berbeda dari profesional dan student, dari mana di mana saja mereka sudah memainkan, dan student beberapa panggung seperti resital dan panggung-panggung tertentu. Kemudian dari pengujian persepsi, yaitu dengan kategori yang persepsi bunyi tadi, dari faktor pengalaman apa saja yang membuat mereka dapat mengkarakteristikkan timbre yang bunyi yang diverbalkan yang mereka rasakan, yaitu dari PLDT, yaitu pitch, loudness, duration, dan timbre. Kemudian persepsinya seperti apa. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.